Hai teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, aku, Diahayu Puspitasari, NIM K44222019 akan menjelaskan tentang sejarah Palestina hingga gerakan Intifada. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Palestina. Sejarah Palestina mencatat banyak kekuatan dan kekaisaran yang menguasai wilayah tersebut selama berabad-abad. Kekuasaan Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi berperan penting dalam sejarah awal Palestina. Selanjutnya, pada abad ke-7 Masehi, wilayah Palestina ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian, wilayah ini juga dikuasai oleh berbagai kekuatan seperti Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman yang menguasai wilayah tersebut dari tahun 1517 hingga akhir Perang Dunia I pada tahun 1917. Pada masa kekuasaan Ottoman, wilayah Palestina berada di bawah kendali kekaisaran tersebut, mengalami berbagai perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Namun Kekaisaran Ottoman mengalami kemunduran pada akhirnya, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pada saat perang berakhir, Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasainya di Timur Tengah mengalami pembagian dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan lain, terutama Britania Raya dan Perancis, melalui pembagian wilayah yang ditetapkan oleh Perjanjian Versailles. Palestina berada di bawah mandat Britania menurut kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa, sebelum kemudian muncul rencana pembagian wilayah Palestina oleh PBB menjadi negara Yahudi dan Arab pada tahun 1947 yang memicu konflik antara kedua kelompok tersebut. Materi selanjutnya adalah kronologi awal konflik di Palestina. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Meningkatnya kekerasan dan resolusi PBB. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu,
Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontak yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yisuf, komunitas pemukim pranegara, senjata diimpor secara diam-diam, dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut, karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur pada saat itu. Warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Materi selanjutnya adalah peristiwa Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer, menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggir Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab Israel pertama dimulai, dan pertempuran berakhir pada Januari 1949, setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194, menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Mesir mengambil alih jalur Gaza, dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dibentuk, dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 hari. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir. Selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab, bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan permukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem 2 tingkat diciptakan di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah penduduk militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Materi terakhir yang akan aku bahas adalah gerakan Intifada. Intifada pertama.
Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, yaitu Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Intifada pertama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem, 1.070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak-anak, lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Gerakan Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina atau PA, sebuah pemerintahan sementara. Pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi penduduk Israel yang bekerjasama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Gerakan Intifada yang kedua dimulai pada 28 September tahun 2000 ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Mukim Yahudi pun juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukiman Yahudi ilegal itu. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 permukiman Yahudi tinggal di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih dari Palestina. Sekian yang dapat aku sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, dan apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain waktu.